Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina bisyami Ramadan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Thumma yuqalu faya ayyuhal hadirun, faya ayyuha ikhwa fillah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutma'innatu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahu maulana al-azim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan 4 macam makhluk di alam dunia ini. Yang pertama, ada makhluk yang Allah berikan akal saja. Yang kedua, ada makhluk Allah yang diberi nafsu saja. Dan yang ketiga, ada makhluk Allah yang tidak diberikan sama sekali akal dan nafsu. Dan yang terakhir, ada makhluk Allah yang diberikan dua-duanya, yaitu akal dan nafsu. Yang pertama, siapakah makhluk Allah yang diberikan akal? Dialah malaikat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, qala inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, aku akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi ini untuk menggantikan kaum jin yang akan menjadi pemimpin di alam dunia. Qalu, maka berucap malaikat, ya Allah, ataj'alu fiha ma yufsidu. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan merusak, akan menumpahkan darah seperti kaum-kaum atau makhluk-makhluk yang lain sebelum manusia? Maka kita bisa tahu bahwa malaikat itu diberi akal oleh Allah, tapi tidak punya nafsu. Tidak makan, tidak minum, tidak menikah, dan lain sebagainya. Makanan malaikat itu tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itulah makanan malaikat. Bertasbih, bertahmid, bertakbir kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, ada makhluk Allah yang hanya diberi nafsu saja. Apakah itu? Ya, adalah hewan. Hewan-hewan. Kerjaan hewan itu makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, kawin, punya anak. Anaknya begitu terus. Makan, minum, tidur, kawin, punya anak lagi, makan, tidur, dan lain sebagainya. Tidak ada pemikiran bagaimana supaya anak saya bisa menjadi da'i-da'iyah, anak saya bisa pintar, anak saya bisa sekolah, dan lain sebagainya. Tidak ada. Karena hewan hanya diberi nafsu oleh Allah dan tidak diberi akal. Yang ketiga, ada makhluk Allah yang tidak diberi dua-duanya. Akal tidak punya, nafsu tidak punya. Apa itu? Tumbuhan, pohon-pohon, dan lain sebagainya. Begitu saja hidupnya. Alami, natural, gitu ya. Tidak ada nafsu, tidak ada akal. Yang keempat, nah ini. Siapa makhluk Allah yang dikasih modal akal dan modal nafsu? Yaitu kita, manusia. Kita diberikan akal oleh Allah sehingga kita bisa menjadi khalifah, pemimpin di alam dunia ini. Meskipun tubuh kita kecil dibandingkan dengan hewan, kita tidak lebih kuat daripada gajah, tidak lebih superior, lebih cepat daripada citah dan lain sebagainya. Tapi kita dikasih modal akal oleh Allah, maka kita bisa menjadi khalifah, pemimpin di alam dunia ini. Tapi hati-hati,
kita juga dikasih nafsu oleh Allah. Maka manusia bisa lebih kejam, bisa lebih hina daripada hewan. Balhum adhal, kata Allah di dalam Al-Quran. Jikalau manusia tidak menggunakan akalnya, maka dia lebih sesat, lebih hina daripada hewan-hewan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka nafsu manusia itu banyak sekali. Di antaranya yang besar ada 3. Yang pertama, ada yang disebut nafsu amarah lisu'. Yang kedua, nafsu lawamah. Dan yang ketiga, nafsul mutmainnah. Yang pertama, apa itu nafsu amarah lisu'? Amarah lisu' itu nafsu yang condongnya, hati itu bergetarnya kepada maksiat. Dia tidak bermaksiat sehari galau. Dia tidak membicarakan orang lain satu hari gatal di badannya. Ya, itu amarah lisu. Hatinya itu. Bahkan kalau dia berbuat maksiat itu dia bilang kepada orang lain. Semalam saya habis mabok 7 botol. Dia bikin status terhadap perkara yang dia kerjakan, maksiat yang dia kerjakan. Dia bilang amarah lisu. Dia bangga terhadap dosa-dosa yang dia perbuat. Nauzubillah min dzalik. Zaman dahulu kala, zaman Arab jahiliyah, orang kalau mau maksiat terang-terangan. Mau kemana? Mau membunuh si anu. Mau kemana? Saya mau membunuh anak saya yang perempuan. Dikubur hidup-hidup. Karena zaman dahulu merasa terhina sekali jikalau punya anak perempuan, tidak punya martabat, tidak punya masa depan. Nauzubillah min dzalik. Itu amarah lisu. Jikalau dikumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah dia santai saja. Tidak ada rasa bergetar. Sekarang sudah masuk waktu sholat. Saya harus langsung mengambil air wudhu. Tidak ada. Santai-santai saja. Nah itu yang pertama. Amarah lisu. Yang kedua, ada nafsu manusia itu yang disebut nafsu lawamah. Nah ini sudah agak turun sedikit. Ya, jadi nafsu lawamah itu artinya lawamah itu masih ada sedikit celah atau kemungkaran. Tapi jikalau dia berbuat maksiat, dia beristighfar. Dia khilaf, dia istighfar. Mungkin dia berbuat maksiat, suatu hari datang temannya, udah lama nih kita tidak ketemu, udah 10 tahun. Ayolah kita mabok. Saya sudah berhenti 10 tahun, udah tidak mabok. Ayolah, itu kan best friend, pertemanan saja. Maka dia mabuk. Tapi besok paginya dia menangis, ya Allah, saya sudah 10 tahun berhenti mabuk. Tapi kenapa setelah datang teman lama saya kembali mabuk? Dia bertaubat kepada Allah. Nah itu disebut nafsu lawamah. Jadi mengerjakan amar ma'ruf tapi nahi mungkar masih belum bisa dikerjakan. Mabok-mabok, sholat-sholat begitu. Ya, itu diantara contoh nafsu lawamah. Yang ketiga ini nih, nafsu yang paling hebat, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Nafsul mutmainnah. Tadi saya sudah membacakan di awal. Allah berfirman di dalam surat Al-Fajr ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnatu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita lihat di dalam Al-Quran kita tidak akan menemukan ayat untuk masuk ke dalam surga. Itu tidak ada ayat ya ayyuhalladzina amanu dukhulu ilal jannah misal. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam surga. Tapi hebatnya Allah, untuk masuk ke dalam surga dia menyebutkan nafsu. Ya wahai ayat Tuhan nafsu, jiwa-jiwa al-mutmainnah yang tenang, jiwa-jiwa yang sudah tidak ada rasa takut, jiwa-jiwa yang sudah tidak ada rasa resah terhadap dunia ini.
Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, masuklah kalian ke dalam ridho Tuhanmu kalian diridhoi oleh Tuhan. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hamba-hambaku yang soleh. Wadkhuli jannati, lihat, masuklah kalian ke dalam surga Allah. Ini nafsul mutmainnah. Bagaimana nafsul mutmainnah? Nafsul mutmainnah itu sudah tidak ada di dalam hati itu rasa ingin bermaksiat. Kenapa? Karena hari-harinya disibukkan, dia fokus, dia konsentrasi, tidak ada waktu untuk mengerjakan maksiat karena dia fokus terhadap amal-amal soleh saja. Nah, maka hati kita bisa diukur. Bagaimana cara supaya kita agar nafsul mutmainnah? Di antaranya, ikutilah majelis-majelis yang diridhai Allah. Majelis ilmu, ya. Terus majelis-majelis yang bermanfaat lainnya. Jikalau kita banyak duduknya di tempat dangdutan, karaokean, atau misalnya hal-hal yang goflah yang lain, ya kita bisa ngukur sendiri. Tapi nafsul mutmainnah, dia cinta, dia rindu. Dia tidak terasa kalau duduk di majelis taklim. Oh, udah jam segini, padahal baru tadi. Nah, maka hatinya itu akan terasa ketenangan. Ketenangan itu ada di dalam hatinya. Nafsul mutmainnah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita introspeksi terhadap diri kita sendiri. Apa kita masih nafsu amarah atau nafsu lawamah? Atau mudah-mudahan mungkin kita semua diberi kekuatan oleh Allah termasuk golongan nafsul mutmainnah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Yang benarnya, hakikatnya datang dari Allah, yang salahnya dari kebodohan kesalahan diri saya sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.